Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mengendarai Senzu dan terbang ke depan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, ada suara orang tua, terlontar dari langit. Anak Jing Yun, berhentilah untuk orang tua ini, ucap suara tua itu. Di lautan awan yang luas, dengan tendangan voli menghalangi jalan Tan Yun. Wosh! Hampir pada saat yang sama, dua lelaki tua bertopeng dari alam Raja Dewa tingkat 9 ditembak jatuh dari lautan awan dan muncul di belakang Tan Yun Senzu, menghalangi retret Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening dan melirik dua di belakangnya. Segera, matanya tertuju pada lelaki tua di depannya, dan dia berkata dengan ringan, "Orang tua, aku bertanya-tanya mengapa kamu menghentikanku," ucap Tan Yun. "Apa, orang tua?" ucap orang tua itu mendengar kata-kata itu, ada ekspresi kemarahan di matanya yang keruh. Sebagai tetua yang bermartabat dari keluarga Yuchi, tidak ada yang berani menghinanya seperti ini selama ribuan tahun. Orang tua pertama menahan amarah di hatinya, mengulurkan jari kurusnya, dan menunjuk Tan Yun dengan marah. "Aku tahu apa yang telah kamu lakukan, menurutmu apa nilai orang tua ini?" ucap orang tua pertama. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Biar ku tebak. Kalau tidak salah, kalian bertiga milik keluarga Yuchi, kan? Alasan kenapa kau datang untuk membunuhku adalah karena aku membunuh Yuchi King, kan?" ucap Tan Yun. Pada saat ini, tetua berkata dengan senyum jahat, "Kamu bajingan, hari ini lelaki tua ini ingin kamu mati tanpa penguburan," ucap penatua pertama. Segera, penatua pertama melihat ke penatua kedua dan ketiga di belakang Tan Yun, dan berkata, "Hentikan Jing Yun dan cegah dia melarikan diri, aku akan membunuhnya," ucap penatua pertama. Boom! Langit tiba-tiba runtuh, dan kekuatan agung Dewa Angin dan Guntur memenuhi tubuh tetua pertama. Dia melayang ke udara dan muncul di atas Tan Yun. Dengan telapak tangan kanannya yang kurus, dia tiba-tiba menekan Tan Yun. Segera, telapak tangan raksasa terkondensasi dari kekuatan Dewa Angin dan Guntur, dengan kekosongan yang runtuh, menyelimuti Tan Yun. Penatua pertama sombong, dan dengan telapak tangannya ke bawah, bahkan Raja Dewa peringkat 9 biasa akan terbunuh atau terluka, karena hanya Kaisar Suci peringkat kelima Tan Yun pasti akan mati. Tepat ketika dia memutuskan bahwa pada saat berikutnya, Tan Yun akan ditampar sampai mati oleh dirinya sendiri, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya merasa sangat panik. Keputusasaan yang mendalam. Namun, dia tiba-tiba merasakan aura tirani kekuatan alam abadi yang meresap dari ruang pelatihan di belakang Tan Yun. Segera setelah itu, sosok bayangan terbang keluar dari ruang pelatihan, naik ke langit, dan menyerbu ke arah telapak tangannya yang besar. Pada saat ini, permukaan tubuh Sui Ying Tianzun memadatkan tirai cahaya kekuatan abadi, dan tubuhnya baru saja menghancurkan telapak tangan raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan Raja Angin dan Guntur, dan muncul di langit dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga yang lebih tua tidak dapat memberikan respons sama sekali. "Xiao Ying biarkan tetap hidup," ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun buru-buru mengingatkan dengan keras, Sui Ying Tianzun tiba-tiba menarik kembali telapak tangan kanan yang ditampar Sui Ying Tianzun pada tetua agung, bang. Itu mengenai dada tetua agung dengan keras. Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada sesepuh runtuh, tulang rusuknya hancur, dan organ dalamnya terluka parah. Penatua pertama merasakan kegelapan di depannya, dan kemudian, angin puyur langit dan bumi jatuh dari kehampaan. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun bangkit dari Senzu, mengubah tangan kanannya menjadi cakar, meraih leher sesepuh, dan menyapu ke Senzu lagi. Pada saat ini, tetua kedua dan ketiga di belakang Senzu melihat bayangan indah di atas kepala Tan Yun. Mereka berdua melebarkan mata mereka dan berseru, "Sui Ying Tianzun. Kita bukan lawannya," ucap penatua kedua. "Oke, lari," ucap penatua ketiga cemas, matanya merah, dan dia berteriak, dan dia dan penatua kedua menua menjadi dua balok, melonjak ke langit. "Di depan alam abadi tingkat 9 yang bermartabat, kalian berdua masih ingin melarikan diri," ucap Sui Ying Tianzun. Ketika suara acuh tak acuh dari Sui Ying Tianzun terdengar, Tan Yun melihat putrinya menghilang dari kehampaan, dan pada saat berikutnya, seolah-olah dua putri sekaligus.
Anak perempuan itu muncul di belakang tetua kedua dan ketiga pada saat yang sama, dan menamparkan mereka masing-masing di belakang kepala mereka. Tan Yun tahu bahwa putrinya tidak menghilang begitu saja, tetapi karena putrinya bergerak terlalu cepat, dia tidak bisa menangkap gerakannya sama sekali. Tidak, bang bang, jeritan tetua kedua dan ketiga tiba-tiba terputus. Segera, tengkorak keduanya patah, jiwa dihancurkan, dan mayat tanpa kepala disemprotkan dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Wosh! Detik berikutnya, Sue Ying Tianzun turun dari langit dan mendarat di depan Tan Yun. Putri Habat, kata Tan Yun. Terima kasih ayah atas pujianmu, ucap Sue Ying Tianzun tertawa. Pada saat ini, Penatua Agung yang sekarat, yang dicekik oleh leher Tan Yun, melebarkan matanya, menatap Tan Yun dengan ngeri, dan berkata dengan suara gemetar, Jing Yun, siapa kamu, kenapa dia memanggilmu ayah, ucap penetua pertama. Tetua pertama terkejut, dia tidak bisa mengerti bahwa murid yang paling dihormati dari dewa leluhur yang bermartabat, Sue Ying Tianzun, ternyata adalah putri Tan Yun. Tidak masalah siapa aku, Tan Yun berkata dengan hati-hati, katakan, siapa kamu, siapa yang mengirimmu ke sini, ucap Tan Yun. Penatua itu berkata dengan ngeri, Tuan Muda Jing, tolong selamatkan hidupku. Selama kamu menyelamatkan hidupku, aku akan mengikuti jejakmu mulai sekarang, ucap penetua pertama. Tan Yun menggelengkan kepalanya, berkata acuh tak acuh, jika putriku tidak di sisiku hari ini, dan jika aku tidak, maukah kamu memaafkanku? Jawabannya tidak, lalu mengapa aku harus membiarkanmu tidak mati? Katakan padaku, kamu siapa yang mengirimmu ke sini, ucap Tan Yun. Penatua pertama tersentak dan berkata, jika kamu tidak menyelamatkan hidupku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu, ucap penetua pertama. Haha, tulangnya cukup keras, ucap Tan Yun mencibir, tangan kanannya meraih lehernya, dan tangan kirinya memegangnya, tangan kirinya. Skeiki crack, tangan kiri Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tangan kiri tetua itu hancur. Penatua Agung mengeluarkan ratapan seperti babi, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu pikir jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan ada hubungannya denganmu, ucap Tan Yun mencibir, dan segera menggunakan mata ilahi Hongmeng. Ketika mata tetua besar bertemu dengan pupil merah menyihir Tan Yun, kepalanya pusing dan kehilangan kesadaran. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat tubuh manusia, semakin kuat jiwanya, dan sebaliknya. Jika tetua pertama tidak terluka parah, Tan Yun secara alami tidak akan dapat mengendalikannya, tetapi sekarang dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Siapa kamu, siapa dalang di balik layar, tanya Tan Yun. Saya Zhong Hong, kepala tetua keluarga Yuqi, kepala tetua berkata dengan ekspresi datar, kepala kami, Yuqi Rufeng yang meminta saya untuk membunuh Jing Yun, ucap penetua pertama. Itu benar-benar milik keluarga Yuqi, Tan Yun bertanya dengan niat membunuh dan berkata, bagaimana keadaan Yuqi Rufeng sekarang? Dan keluarga Yuqi-mu, ada berapa ahli Tianzun dan alam abadi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Zhong Hong berkata dengan jujur, Tuan keluarga kami sekarang adalah dewa tertinggi dari alam manusia dan alam dari segala sesuatu. Dalam keluarga Yuqi kami, hanya pemujaan besar adalah Tainzun kelas 3, ucap penetua pertama. Mendengar ini, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan sinar ilahi kekuatan memenjarakan kolam roh Zhong Hong, dan segera, dia mengorbankan menara dewa ruang dan waktu pemujaan ilahi berkualitas tinggi, menjatuhkannya ke dalamnya. Tan Yun memandang Sue Ying Tianzun dari samping, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, putri, jangan kembali ke alam dewa Siyuan untuk saat ini. Ikuti ayah ke alam dewa Yuqi, dan temukan cara untuk membawa Yuqi Rufeng keluar dari alam dewa, lalu hancurkan seluruh klannya, ucap Tan Yun. Seorang pria sejati akan membalas dendam. Tan Yun tahu bahwa setelah kematiannya sendiri di masa lalu, keluarga Yuqi juga berpartisipasi dalam mengumpulkan dan membunuh bawahannya. Tan Yun awalnya ingin membalas dendam pada keluarga Yuqi pada akhirnya, karena pihak lain akan mengirim seseorang untuk membunuhnya, bagaimana mungkin dia tidak melawan? Oke, semuanya terserah padamu ayah, ucap Sue Ying Tianzun. Mata indah Sue Ying Tianzun juga menunjukkan sedikit kedinginan. Setelah itu, Tan Yun membiarkan putrinya memasuki menara dewa tertinggi, dan setelah itu,
dia mengendarai Senzu sampai ke kota militer tertinggi tanpa kesulitan. Kemudian, melalui arai teleportasi kota militer tertinggi, melakukan perjalanan melalui terowongan ruang waktu selama 3 bulan dan tiba di luar kota ilahi Hongmeng. Kemudian, Tan Yun melangkah keluar dari aula ruang dan waktu, mengendarai penghormatan manusia tertinggi Senzu, dan terbang menuju pegunungan Hongmeng. Dalam perjalanan, Tan Yun berubah menjadi orang setengah baya. Tan Yun tahu bahwa setelah terbang di atas pegunungan Hongmeng, dia akan tiba di danau Hongmeng Senhu. Di langit di atas Hongmeng Senhu, ada gerbang dewa setinggi 10.000 kaki, yang merupakan pintu masuk ke alam Dewa Yuchi. Ketika Tan Yun masih seorang kaisar suci kelas 2, butuh 1 bulan untuk mengemudikan Senzu berkualitas tinggi, dan dia tiba di tambang pasir apung emas spasial di kedalaman pegunungan Hongmeng. Sekarang, dengan peningkatan wilayahnya, kecepatan mengemudi Senzu telah meroket. Dia hanya menggunakan dalam setengah bulan, dia datang ke kedalaman pegunungan Hongmeng. Tan Yun mengendarai perahu Senzu, terbang di atas puncak yang megah, dan 3 hari kemudian melayang di atas danau yang penuh dengan surga dan bumi, yaitu Hongmeng Senhu. Di langit di atas Hongmeng Senhu, ada gerbang surgawi dengan ketinggian 10.000 kaki. Di tangga di luar gerbang dewa, duduk bersila adalah seorang lelaki tua dari alam Raja Dewa kelas 1. Seperti patung batu seorang lelaki tua yang tidak bergerak, dia perlahan membuka matanya, menatap pria paruh baya di Senzu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa yang datang?" ucap lelaki tua itu. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun muncul di tangga, di luar gerbang Tuhan, di depan orang tua itu. Orang tua itu memandang Tan Yun, dan firasat buruk muncul dari lubuk hatinya. Ketika dia berdiri tiba-tiba, dia menjadi sebodoh ayam kayu, tetapi Tan Yun yang menggunakan mata ilahi Hongmengnya. Sekarang jiwa kaisar suci Tan Yun sama kuatnya dengan Raja Dewa tingkat 7, setelah dia melemparkan mata surgawi Hongmengnya, dia dapat dengan mudah mengendalikan orang tua itu. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan suara seperti kutukan terdengar dari benak lelaki tua itu, "Beritahu tuanmu, katakan saja bahwa Tuan Lingxia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dengannya, dan biarkan dia pergi," ucap Tan Yun. Mendengar ini, lelaki tua itu tanpa sadar dia menjawab, "Tuan kita sudah pergi," ucap lelaki tua itu. "Pergi?" Tan Yun bingung, "Kemana dia pergi?" ucap Tan Yun. "Pergi ke kota ilahi Hongmeng," orang tua itu berkata dengan jujur. "Kapan dia pergi?" tanya Tan Yun. "Dia pergi ke sana 8 hari yang lalu," ucap lelaki tua itu. Mendengar ini, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, "Kesempatan besar," ucap Tan Yun. "Bisakah kamu membuat persembahan besar dalam keluargamu?" Tan Yun bertanya. "Iya," pria tua itu menjawab dengan lesu. "Buka pintu ke alam para dewa, dan bawa aku masuk untuk menemukan pemujaanmu," ucap Tan Yun memerintahkan tanpa pertanyaan. "Iya." Setelah lelaki tua itu menjawab, dia mengeluarkan token, membuka gerbang para dewa, dan terbang masuk. Tan Yun mengikuti dengan cermat. Tan Yun cukup akrab dengan segala sesuatu di dunia Yuchi. Dengan cara ini, Tan Yun terbang bersama lelaki tua itu, melintasi alam mimpi Dewa Yuchi. 1 jam kemudian, lelaki tua itu membawa Tan Yun dan mendarat di luar sebuah rumah besar yang tergantung di atas danau. Seorang anak dari keluarga yang menjaga mansion dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, "Saya telah melihat dia Ken." Di bawah kendali Tan Yun, lelaki tua itu mengangguk kepada anak dari keluarga itu dan membawa Tan Yun ke mansion. Tidak lama kemudian, Tan Yun mengikuti lelaki tua itu keluar istana di halaman belakang Yuchi Mansion. "Persembahan yang bagus, ada tamu terhormat yang ingin bertemu denganmu," kata lelaki tua itu. "Baiklah, bawa dia masuk," sebuah suara tua datang dari istana. "Baik, persembahan besar," ucap lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu menjawab, dia melangkah ke istana, diikuti oleh Tan Yun. Melangkah ke istana, Tan Yun melihat seorang lelaki tua yang duduk bersila di aula. Seorang lelaki tua yang sepertinya memikirkan sesuatu, amarah yang mengamuk membara di hatinya. "Ayah, ada apa denganmu?" ucap Sue Ying Tianzun di God Venerable Time and Space Tower, merasakan niat membunuh Tan Yun, bertanya. "Xiao Ying, nama orang ini adalah Long Kun, dan dia sangat mahir dalam seni pemurnian. Setelah ayah meninggal di masa lalu, untuk memperbaiki senjata ilahi, dia membantai klan naga emas bercakar 12 dan klan naga iblis yang merupakan bawahan ayah."
Menggunakan lunas naga emas dan naga ajaib untuk memperbaiki artefak, pada awalnya, dia bukan diabadikan oleh keluarga Yuchi, ucap Tan Yun. Sama seperti Tan Yun membuat transmisi suara, lelaki tua berambut putih itu mengernyitkan alisnya dan menatap Tan Yun, kamu melihat pemuja besar ini dengan niat membunuh. Apakah kamu ingin membunuh pemuja besar, Long Kun? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar, Long Kun, aku benar-benar ingin membunuh kamu, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu terkejut dan menatap Tan Yun dengan terkejut, anak muda, karena pengabdian ini menjadi dewa utama keluarga Yuchi, aku mengubah nama belakangnya menjadi Yuchi. Saya tahu nama Long Kun hanya sangat sedikit orang, bagaimana Anda tahu? Dan hanya kamu di ranah kaisar, bukanlah lawan yang pemuja besar ini. Hanya mengandalkanmu, seorang kaisar suci kelas 5, berani lancang di depan pemuja besar. Katakan, siapa Anda, mengapa Anda tahu nama asli dari pemuja besar ini, ucap Yuchi-kun. Oke, saya akan katakan, Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, menatap mata Yuchi-kun yang semakin dingin, nada suaranya sama. Setelah jatuhnya Hongmeng Supreme di masa lalu, untuk memperbaiki artefak, Anda telah meluncurkan perburuan untuk dua klan, Naga Emas Cakar 12 dan klan Naga Iblis Cakar 12 di bawah-bawahan Hongmeng Supreme. Setelah Anda membantai Naga Emas dan Naga Iblis, gunakan lunas mereka untuk memperbaiki senjata kan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yuchi-kun tiba-tiba tertawa dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, kamu mencari balas dendam pada orang tua itu. Iya, ini benar, tetapi apa yang kamu katakan tidak akurat, orang tua ini tidak hanya menggunakan lunasnya untuk menyempurnakan artefak. Kemudian, ucapan Yuchi-kun membuat paru-paru Tan Yun meledak. Yuchi-kun tertawa terbahak-bahak, saat itu, lelaki tua ini tidak hanya menggunakan lunas naga emas dan naga iblis untuk memurnikan senjata ilahi, tetapi juga mengeluarkan tulang tendon dan 12 cakar naga juga disempurnakan menjadi senjata. Apa yang bisa kamu lakukan, ucap Yuchi-kun. Tan Yun gemetar karena marah, dan berkata dengan tegas, putri, kendalikan, ucap Tan Yun. Baik ayah, dengan suara yang menyenangkan, saat Sui Ying Tianzun keluar, udara tipis dari tubuh Tan Yun, sebuah penghalang kedap suara diatur. Sui Ying Tianzun, ucap Yuchi-kun memandang Sui Ying Tianzun, tubuh lamanya bergetar, dan dia ketakutan. Wosh! Dia berubah menjadi bayangan dan ingin melarikan diri keluar aula. Namun, Yuchi-kun yang berada di alam abadi kelas 3, benar-benar terlalu lemah di depan Sui Ying Tianzun dari alam abadi kelas 9, dan kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Sui Ying Tianzun. Wosh! Sui Ying Tianzun menghilang dari udara tipis di depan Tan Yun, dan pada saat berikutnya, dia muncul dari udara tipis dari sisi Yuchi-kun dan menamparkan punggung Yuchi-kun dengan telapak tangan. Sialan, lelaki tua ini bertarung denganmu, ucap Yuchi-kun yang tidak bisa menghindar tepat waktu, berbalik dengan tiba-tiba, melambaikan tangan kanannya, dan mengambil tirai pedang dan menebas ke arah leher Sui Ying Tianzun. Bas! Saat kekosongan bergetar, Sui Ying Tianzun dengan mudah menghindar ke samping dan memukul bahu kanan Yuchi-kun dengan telapak tangan. Bang! Kabut darah memenuhi udara, dan lengan yang patah terbang, bahu kanan Yuchi-kun hancur, dan lengan yang patah terbang menjauh dari tubuh. Apa? Jeritan Yuchi-kun berhenti tiba-tiba, tetapi rambut Sui Ying Tianzun berkibar, dan tangan kanannya mencubit leher Yuchi-kun. Yuchi-kun rentan terhadap Sui Ying Tianzun. Wosh! Sui Ying Tianzun terbang di depan Tan Yun dan berkata, ayah, aku memberikannya kepadamu, ucap Sui Ying Tianzun. Setelah berbicara, Sui Ying Tianzun menamparkan dahi Yuchi-kun dengan telapak tangan kirinya, dan kekuatan ilahi memenjarakan kolam rohnya. Dengan linci di penjara, Yuchi-kun menjadi kelelahan seperti bola kempis. Bang! Sui Ying Tianzun melemparkan Yuchi-kun ke tanah. Pada saat ini, Yuchi-kun menatap Tan Yun dengan wajah ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, kamu. Siapa kamu? Sejauh yang saya tahu, Sui Ying Tianzun adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki ayah sama sekali. Siapa kamu? Siapa? Ucap Yuchi-kun. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah bagaimana kamu memperlakukan naga emas dan naga ajaib saat itu, dan hari ini aku ingin kamu mengalaminya untuk dirimu sendiri, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengorbankan sebuah pedang dewa, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Yuchi-kun yang berada di tanah.
Jangan bunuh aku, jangan, ucap Yuchi-kun berdiri dan berlari keluar aula. Uchi, ah kakiku. Yuchi-kun mengeluarkan suara ratapan seperti babi, tapi itu adalah Tan Yun yang memegang pedang dewa, mengejar Yuchi-kun, dan menebas hamstring kirinya dengan pedangnya. Uchi, Tan Yun menusuk pergelangan kaki kanan Yuchi-kun dengan pedangnya, mematahkan hamstring kanannya. Tidak, Yuchi-kun berteriak dan jatuh ke tanah. Tan Yun memegang pedang dewa dan menginjak dada Yuchi-kun. Jangan bunuh aku mohon, jangan bunuh aku, ucap Yuchi-kun. Yuchi-kun penuh dengan air mata berlinang. Dihadapkan dengan permohonan, Tan Yun acuh tak acuh. Pada saat ini, dia memikirkan naga emas dan naga iblis yang dibantai oleh Yuchi-kun di masa lalu. Dia melihat kembali ke Sui Ying Tianzun dengan marah, dan berkata, Xiao Ying, berikan padaku, kamu pergi untuk mengambil keluarganya hancur, ucap Tan Yun. Iya, Sui Ying Tianzun mengangguk, lalu terbang keluar dari aula dengan pedang suci di tangan, membunuh keluarga Yuchi. Dia adalah alam abadi tingkat 9 yang bermartabat, dan semua orang di mansion, dari para dewa hingga alam raja dewa, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapannya. Sesaat kemudian, lebih dari 80.000 anggota keluarga Yuchi terbunuh. Setelah itu, Tan Yun dan putrinya terbang keluar dari runah Yuchi dan muncul di atas alam Hongmeng. Sebelum meninggalkan rumah Yuchi, Tan Yun telah membunuh Great Elder di Supreme Divine Tower. Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang menuju kota ilahi Hongmeng. 3 jam kemudian, malam tiba. Seorang lelaki tua dari alam Raja Dewa kelas 2 terbang dari langit dan melayang di atas danau Hongmeng. Mengapa bahkan tidak ada orang yang menjaga gerbang para dewa, ucap pria tua itu mengerutkan kening dan mendarat di tangga di luar gerbang para dewa. Orang tua ini tidak lain adalah 12 tetua dari keluarga Yuchi, yaitu Li Zhou. Li Zhou tidak tahu betapa beruntungnya dia, karena dia memiliki sesuatu untuk ditangani dan meninggalkan keluarga 3 bulan yang lalu, jika tidak, dia sudah menjadi mayat. Bingung, Li Zhou mengorbankan token, membuka gerbang dewa, dan terbang ke wilayah Yuchi. Dalam perjalanan ke keluarga Yuchi, Li Zhou bingung karena dia merasa sangat pendiam. Ketika dia terbang keluar mansion, dia tertegun sejenak, tetapi melihat darah yang menggelegak menggenang di sungai dan mengalir keluar dari mansion. Embusan angin bertiup, dan bau darah yang kuat datang dari mansion. Tidak bagus, ucap Li Zhou bergegas ke mansion, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Di depan mata, di mansion pavilion, ada mayat di mana-mana. Dia buru-buru melepaskan kesadarannya, menyelimuti seluruh mansion, dan menemukan bahwa semua orang sudah mati. Pada saat ini, Li Zhou sedikit terkejut. Dia hampir tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Di dalam hatinya, keluarga Yuchi adalah salah satu dari 3 keluarga kuno di alam Dewa Hongmeng. Bagaimana ini bisa terjadi, ucap Li Zhou ketakutan, wajahnya pucat, dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan kaget. Pemilik rumah adalah dewa tertinggi dari alam manusia. Dazong adalah kelas 3 alam abadi yang mulia. Dengan mereka yang bertanggung jawab, bagaimana bisa musuh membunuh begitu banyak orang, ucap Li Zhou. Li Zhou menahan kepanikan di hatinya dan bergegas, dan tubuh Rufeng ditemukan di aula Rufeng. Kemudian, dia datang ke istana tempat Yuchi-kun disembah. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, seluruh orang itu ngeri dan punggungnya kedinginan. Ketika dia melihat Yuchi-kun, dia kejang dan tulangnya ditarik keluar, dan dia meninggal secara tragis di aula. Dan di samping Yuchi-kun, ada 4 kata nyaring dan kuat yang ditulis dengan darah, darah untuk darah. Siapa yang melakukannya, bagaimana pembunuhnya bisa begitu kejam, ucap Li Zhou gemetar ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dan berpikir dalam hati, tidak ada tubuh pemilik keluarga di mansion, yang berarti bahwa pemilik keluarga seharusnya tidak mati. Pembunuhnya mungkin datang untuk mengambil balas dendam setelah mengetahui bahwa pemilik keluarga tidak berada di wilayah Yuchi. Tapi siapa pembunuhnya? Apakah sisa-sisa mantan bawahan Hongmeng Supreme datang untuk membalas dendam? Li Zhou berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, seperti itu hal besar terjadi, dan pemilik keluarga tidak dapat ditemukan. Saya akan segera melaporkan masalah ini kepada Tuan Lingxia, ucap Li Zhou. Setelah mengambil keputusan, Li Zhou terbang keluar dari alam ilahi Yuchi dengan panik, dan membawa Shenzhou ke kota ilahi Hongmeng.
18 hari kemudian, matahari terbit. Tan Yun mengangkat teknik penyamaran, memasuki kota ilahi Hongmeng tanpa hambatan, dan datang ke aula ruang dan waktu. Sue Ying Tianzun terbang keluar dari menara di telinga Tan Yun, melihat transmisi suara Tan Yun dan berkata, "Ayah, putri akan kembali ke alam Dewa Siyuan terlebih dahulu," ucap Sue Ying Tianzun. "Baiklah," Tan Yun berkata dengan enggan, "jaga dirimu baik-baik, jangan khawatir tentang ayah," ucap Tan Yun. "Jangan khawatir, putri akan menjaga dirinya sendiri," ucap Sue Ying Tianzun. Setelah Sue Ying Tianzun selesai berbicara, dia mengeluarkan token dan membuka pintu ke alam dewa yang mengarah ke alam dewa asal, masuk dan menghilang. Setelah itu, Tan Yun melangkah keluar dari Space Time Hall sambil tersenyum dan terbang menuju Gunung Suci Hongmeng. Karena Lingxia Tianzun dipromosikan menjadi Dewa Lingxia, Tan Yun secara alami ingin mengucapkan selamat kepadanya sebagai murid. Ketika Tan Yun tiba di puncak Gunung Suci Hongmeng dan memasuki rumah Suci Hongmeng, Li Zhou, penatua ke-12 dari keluarga Yuqi, buru-buru mengemudikan perahu suci dan terbang keluar kota Suci Hongmeng. Setelah dia melaporkan dirinya ke rumahnya, jenderal besar yang menjaga kota Tuhan membebaskannya. Di Istana Ilahi Hongmeng, di kuil. Aula ini awalnya disebut Aula Tianzun, tetapi ketika Lingxia Tianzun dipromosikan menjadi dewa, plakat itu diganti. Pada saat ini, di aula, dewa tertinggi Lingxia duduk di atas tahta, dan seorang pria parubaya dengan sikap luar biasa duduk di sisi kiri aula. Pria parubaya itu tidak lain adalah kepala keluarga Yuqi, yaitu Yuqi Rufeng. Dewa Lingxia memandang Yuqi Rufeng, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Patriark Yuqi, putramu Yuqi Hao adalah murid yang sangat disukai dewa ini. Dewa ini juga ingin menandingi Mu Zhen dan Yuqi Hao, tetapi Mu Zhen sepertinya tidak menyukai Haur. Jika dewa ini menikahkan, anak ini Mu Zhen akan membenci dewa ini seumur hidup. Yuqi, kamu melamar pernikahan, masalah ini, tunda untuk saat ini, itu akan memakan waktu lama untuk datang. Jika suatu hari Haoer dapat mengesankan hati Zener, tidak akan terlambat bagi dewa untuk menikahkannya lagi," ucap Lingxia Tianzun. "Oke," Yuqi Rufeng tersenyum dan berkata, "Kalau begitu dengarkan dewa-dewa," ucap Yuqi Rufeng. Pada saat ini, Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya, melangkah ke kuil atas, membungkuk kepada Lingxia, dan berkata, "Jing Yun, saya telah melihat guru," ucap Tan Yun. "Yun mengapa kamu ada di sini?" ucap Lingxia sangat senang ketika dia melihat Tan Yun. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Setelah murid meninggalkan Bea Cukai, saya mengetahui dari mulut Bai Chengtian bahwa Anda telah dipromosikan menjadi para dewa, jadi saya datang untuk memberi selamat kepada Anda," ucap Tan Yun. "Senang bahwa Anda memiliki bakti seperti ini pada guru Anda." Dewa Lingxia tersenyum dan bercanda, "Karena itu ucapan selamat, apakah Anda membawa hadiah untuk guru?" ucap Dewa Lingxia. "Ya, murid ini akan memberikannya kepada guru nanti," ucap Tan Yun. Saat ini, Tan Yun berpura-pura tidak tahu, dan memandang Yuqi Rufeng dan berkata, "Guru, siapa ini?" ucap Tan Yun. "Yuner, ini adalah patriark keluarga Yuqi, 3 keluarga kuno kami di alam Dewa Hongmeng," Yuqi Rufeng, ucap Dewa Lingxia. Tan Yun pura-pura terkejut, menoleh ke Yuqi Rufeng dan berkata dengan sopan, "Jing Yun, junior, aku telah melihat senior," ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.